Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini, kembali kita pelajari materi di subbab persamaan eksponen. Untuk sub materi penyelesaian persamaan eksponen. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Persamaan eksponen. Kali ini kita masih membahas materi penyelesaian persamaan eksponen. Adapun materi yang akan kita pelajari adalah bagaimana cara menyelesaikan persamaan eksponen yang berbentuk A dikali A pangkat fx dipangkatkan dengan 2 ditambah B dikali A pangkat fx ditambah C sama dengan 0. Nah, untuk menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen yang berbentuk A dikali A pangkat fx dipangkatkan dengan 2 ditambah dengan B dikali A pangkat fx ditambah C sama dengan 0 dengan A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 0 dapat ditentukan dengan mengubah persamaan eksponen ini ke dalam bentuk persamaan kuadrat. Nah, selanjutnya dari persamaan kuadrat itu dicari akar-akar atau penyelesaiannya. Nah, setelah itu dari akar-akar atau penyelesaian persamaan kuadrat tersebut akan ditentukan nilai X yang memenuhi persamaan eksponen ini. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari masing-masing persamaan berikut. Untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk bagian yang A, 2 dikali 4 pangkat X dikurang 5 dikali 2 pangkat 2 ditambah 2 sama dengan 0. Nah, perhatikan persamaan ini terdapat bentuk bilangan berpangkat, di mana basisnya ini berbeda, yaitu 4 dan 2. Sedangkan untuk pangkatnya di sini sama, yaitu X. Nah, untuk menentukan penyelesaian dari persamaan eksponen ini, maka kita ubah persamaan ini menjadi persamaan kuadrat. Nah, maka kita nyatakan bentuk bilangan berpangkat ini menjadi bilangan berpangkat dengan basis yang sama. Nah, di sini basis yang terkecil itu adalah 2. Maka kita ubah 4 pangkat X ini menjadi bilangan berpangkat dengan basis 2. Nah, karena 4 itu sama dengan 2 pangkat 2, maka kita ubah 4 pangkat X menjadi 2 pangkat 2 dipangkatkan dengan X. Sehingga didapat persamaan 2 dikali 2 pangkat 2 dipangkatkan dengan X dikurang 5 dikali 2 pangkat X ditambah 2 sama dengan 0. Nah, di sini sudah memiliki bilangan berpangkat dengan basis yang sama, yaitu 2. Nah, selanjutnya akan kita nyatakan pangkatnya ini menjadi sama. Maka, untuk 2 pangkat 2 dipangkatkan dengan X, pangkatnya itu kita tukar menjadi 2 pangkat X dipangkatkan dengan 2. Sehingga didapat persamaan 2 dikali 2 pangkat X dipangkatkan dengan 2 dikurang 5 dikali 2 pangkat X ditambah 2 sama dengan 0. Nah, di sini sama-sama mempunyai bilangan berpangkat dengan basis 2 dan pangkat X. Kita misalkan bahwa 2 pangkat X ini sama dengan P. Maka persamaan ini dapat kita nyatakan menjadi persamaan kuadrat, yaitu 2P pangkat 2 dikurang 5P ditambah 2 sama dengan 0. Sehingga akan kita cari penyelesaian atau akar-akar persamaan kuadrat 2P pangkat 2 dikurang 5P ditambah 2 sama dengan 0.
Nah, salah satu cara untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat adalah dengan menggunakan metode memfaktorkan. Nah, dengan menggunakan metode memfaktorkan tersebut, maka persamaan kuadrat ini dapat kita faktorkan menjadi 2P dikurang 1 dikali P dikurang 2 sama dengan 0. Nah, dari sini maka didapat dua kemungkinan, yaitu 2P dikurang 1 sama dengan 0 atau P dikurang 2 sama dengan 0. Nah, untuk 2P dikurang 1 sama dengan 0, kita pindahkan 1 ke ruas kanan, sehingga didapat persamaan 2P sama dengan 1. Selanjutnya kita bagi kedua ruasnya dengan 2, sehingga didapat nilai P itu sama dengan 1/2. Nah, sedangkan untuk P dikurang 2 sama dengan 0, maka didapat nilai P sama dengan 2. Sehingga akar-akar dari persamaan kuadrat 2P pangkat 2 dikurang 5P ditambah 2 sama dengan 0 adalah P sama dengan 1/2 atau P sama dengan 2. Nah, karena tadi kita misalkan 2 pangkat X itu sama dengan P, maka kita ganti nilai P ini menjadi 2X. Nah, untuk P sama dengan 1/2, maka dapat kita nyatakan menjadi 2 pangkat X sama dengan 1/2. Nah, di sini ruas kiri dan ruas kanannya ini akan kita nyatakan menjadi bilangan berpangkat dengan basis yang sama, yaitu basis 2. Maka 1/2 ini akan kita nyatakan menjadi bilangan berpangkat dengan basis 2. Nah, di mana 1/2 itu sama dengan 2 pangkat negatif 1. Sehingga didapat persamaan 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat negatif 1. Nah, karena ruas kiri dan ruas kanan ini bernilai sama dan basisnya juga sudah sama-sama 2, maka pangkatnya juga akan bernilai sama. Sehingga didapat nilai X sama dengan negatif 1. Nah, berikutnya untuk P sama dengan 2. Maka kita ganti P menjadi 2 pangkat X. Sehingga didapat 2 pangkat X sama dengan 2. Nah, untuk 2 ini artinya 2 pangkat 1. Sehingga didapat 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 1. Nah, dari persamaan ini maka didapat nilai X itu sama dengan 1. Jadi, berdasarkan uraian ini maka didapat himpunan penyelesaian dari persamaan 2 dikali 4 pangkat X dikurang 5 dikali 2 pangkat X ditambah 2 sama dengan 0 adalah negatif 1 dan 1. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Berikutnya bagian yang B. 9 pangkat X dikurang 2 dikali 3 pangkat X ditambah 1 dikurang 27 sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini terlihat terdapat bentuk bilangan berpangkat di mana basisnya ini berbeda, yaitu 9 dan 3. Nah, sementara untuk pangkatnya juga berbeda, yaitu X dan X ditambah 1. Nah, untuk bilangan 3 dan 9 dapat kita nyatakan ke dalam bentuk bilangan berpangkat dengan basisnya adalah 3. Nah, di mana 9 itu sama dengan 3 pangkat 2. Maka kita ubah 9 pangkat X menjadi 3 pangkat 2 dipangkatkan dengan X. Nah, kemudian untuk bilangan berpangkat 3 pangkat X ditambah 1. Nah, dengan menggunakan sifat perpangkatan, yaitu perkalian bilangan berpangkat, maka 3 pangkat X ditambah 1 dapat kita uraikan menjadi 3 pangkat X dikali 3. Sehingga didapat persamaan 3 pangkat 2 dipangkatkan dengan X dikurang 2 dikali 3 pangkat X dikali 3 dikurang 27 sama dengan 0.
Nah, untuk bilangan berpangkat dengan basis 3 ini, maka kita samakan menjadi bilangan berpangkat dengan basis 3 dan pangkat sama. Nah, untuk 3 pangkat 2 dipangkatkan dengan X, itu kita tukar pangkatnya menjadi 3 pangkat X dipangkatkan dengan 2. Nah, kemudian untuk 2 dikali 3 pangkat X dikali 3, itu hasilnya adalah 6 dikali 3 pangkat X. Sehingga didapat persamaan 3 pangkat X dipangkatkan dengan 2 dikurang 6 dikali 3 pangkat X dikurang 27 sama dengan 0. Nah, sampai di sini maka terlihat bahwa persamaan ini mempunyai bilangan berpangkat dengan basis 3 dan pangkat X. Selanjutnya kita misalkan bahwa 3 pangkat X ini sama dengan P. Maka akan didapat persamaan kuadrat P pangkat 2 dikurang 6P dikurang 27 sama dengan 0. Maka akan kita cari penyelesaian atau akar-akar persamaan kuadrat P pangkat 2 dikurang 6P dikurang 27 sama dengan 0. Nah, untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat ini, di sini kita gunakan metode memfaktorkan. Maka, faktor dari P pangkat 2 dikurang 6P dikurang 27 sama dengan 0 adalah P ditambah 3 dikali P dikurang 9 sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini didapat dua kemungkinan, yaitu P ditambah 3 sama dengan 0 atau P dikurang 9 sama dengan 0. Nah, untuk P ditambah 3 sama dengan 0, maka didapat nilai P sama dengan negatif 3. Sedangkan untuk P dikurang 9 sama dengan 0, maka didapat nilai P sama dengan 9. Sehingga didapat akar-akar dari persamaan kuadrat P pangkat 2 dikurang 6P dikurang 27 sama dengan 0 adalah P sama dengan negatif 3 atau P sama dengan 9. Nah, karena tadi kita misalkan nilai P itu sama dengan 3 pangkat X, maka kita ubah nilai P ini menjadi 3 pangkat X. Nah, untuk P sama dengan negatif 3, maka didapat 3 pangkat X itu sama dengan negatif 3. Nah, dari persamaan ini, maka tidak ada nilai X yang memenuhi. Nah, sedangkan untuk P sama dengan 9, maka didapat 3 pangkat X sama dengan 9. Selanjutnya 9 akan kita nyatakan menjadi bilangan berpangkat dengan basis 3, di mana 9 itu sama dengan 3 pangkat 2. Maka didapat 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 2. Nah, dari persamaan ini maka didapat nilai X itu sama dengan 2. Jadi, himpunan penyelesaian dari persamaan 9 pangkat X dikurang 2 dikali 3 pangkat X ditambah 1 dikurang 27 sama dengan 0 adalah 2. Terakhir bagian yang C, yaitu 3 pangkat X ditambah 3 pangkat 3 dikurang X dikurang 28 sama dengan 0. Nah, pada persamaan ini terdapat bilangan berpangkat dengan basis yang sama, yaitu 3. Akan tetapi pangkatnya ini berbeda, yaitu X dan 3 dikurang X. Maka kita uraikan 3 pangkat 3 dikurang X dengan menggunakan sifat pembagian bilangan berpangkat. Nah, di mana 3 pangkat 3 dikurang X itu sama dengan 3 pangkat 3 per 3 pangkat X. Sehingga didapat persamaan 3 pangkat X ditambah 3 pangkat 3 per 3 pangkat X dikurang 28 sama dengan 0. Nah, hasil dari 3 pangkat 3 adalah 27. Maka didapat persamaan 3 pangkat X ditambah 27 dikali 1 per 3 pangkat X dikurang 28 sama dengan 0. Nah, sampai di sini maka terdapat bilangan berpangkat dengan basis 3, yaitu 3 pangkat X. Nah, selanjutnya kita misalkan bahwa 3 pangkat X ini sama dengan P. Maka persamaan ini dapat kita nyatakan menjadi P ditambah 27 dikali 1 per P dikurang 28 sama dengan 0.
Nah, karena di sini terdapat pecahan 1 per P, maka kita kalikan setiap suku-sukunya ini dengan P. Sehingga didapat persamaan kuadrat P pangkat 2 ditambah 27 dikurang 28P sama dengan 0. Nah, berdasarkan sifat komutatif, maka persamaan kuadrat ini dapat kita nyatakan menjadi P pangkat 2 dikurang 28P ditambah 27 sama dengan 0. Maka akan kita cari penyelesaian atau akar-akar dari persamaan kuadrat P pangkat 2 dikurang 28P ditambah 27 sama dengan 0. Nah, adapun cara yang akan kita gunakan untuk mencari akar-akar dari persamaan kuadrat ini adalah dengan menggunakan metode memfaktorkan. Nah, berdasarkan metode memfaktorkan tersebut, maka didapat faktor dari persamaan kuadrat ini adalah P dikurang 27 dikali P dikurang 1 sama dengan 0. Nah, dari sini maka didapat dua kemungkinan, yaitu P dikurang 27 sama dengan 0 atau P dikurang 1 sama dengan 0. Nah, untuk P dikurang 27 sama dengan 0, maka didapat nilai P sama dengan 27. Sedangkan untuk P dikurang 1 sama dengan 0, maka didapat nilai P sama dengan 1. Sehingga didapat akar-akar dari persamaan kuadrat P pangkat 2 dikurang 28P ditambah 27 sama dengan 0 adalah P sama dengan 27 atau P sama dengan 1. Nah, karena tadi kita misalkan P itu sama dengan 3 pangkat X, maka kita ubah nilai P ini menjadi 3 pangkat X. Nah, untuk P sama dengan 27, maka didapat 3 pangkat X sama dengan 27. Selanjutnya kita ubah 27 ini menjadi bilangan berpangkat dengan basis 3. Nah, di mana 27 itu sama dengan 3 pangkat 3. Sehingga didapat 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 3. Nah, dari persamaan ini maka didapat nilai X itu sama dengan 3. Nah, berikutnya untuk P sama dengan 1, maka didapat 3 pangkat X sama dengan 1. Nah, untuk 1 di sini kita ubah menjadi bilangan berpangkat dengan basis 3. Nah, di mana 1 itu sama dengan 3 pangkat 0. Maka didapat 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 0. Nah, dari persamaan ini maka didapat nilai X itu sama dengan 0. Jadi, himpunan penyelesaian dari persamaan 3 pangkat X ditambah 3 pangkat 3 dikurang X dikurang 28 sama dengan 0 adalah 0 dan 3. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini di subbab persamaan eksponen. Untuk submateri penyelesaian persamaan eksponen. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.